Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Prangastuti. Kali ini saya akan mereview 10 aplikasi bahasa Inggris terbaik yang ada di Google Play Store. Aplikasi yang pertama yaitu ada aplikasi YouDictionary. Menurutku, kelebihannya yaitu dapat menerjemahkan gambar dengan kamera. Misal, ketika saat jalan-jalan ke luar negeri atau tempat manapun itu, kamu bisa menerjemahkan bahasa Inggris menggunakan kamera. Cukup scan tanpa perlu repot-repot ngetik ulang. Artinya pun langsung muncul dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, kelebihannya yaitu menerjemahkan ucapan orang. YouDictionary dilengkapi dengan fitur voice translate yang bisa menerjemahkan perkata atau frase. Jadi cukup dekatkan speaker ke suara pembicara, maka secara otomatis YouDictionary akan menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa manapun yang kamu pilih. Kekurangannya, menurutku aplikasi ini terdapat iklan-iklan di dalamnya yang mengganggu dalam menerjemahkan kata-kata atau kalimat. Yang kedua, ada beberapa bahasa yang belum terdownload. Kamus ini menyediakan 38 bahasa, namun kita hanya mendapatkan 2 bahasa yang sudah bisa langsung digunakan, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sedangkan bahasa-bahasa yang lain belum bisa digunakan karena kita harus download bahasa tersebut terlebih dahulu agar bisa digunakan. Yang kedua yaitu ada aplikasi Google Translate. Menurutku kelebihan dari aplikasi ini support dalam segala bahasa. Yang pertama, Google Translate merupakan translator bahasa yang cukup banyak dari semua bahasa yang ada di dunia ini. Sudah tersedia di Google Translate dan tentu saja ini cukup membantu kita untuk memudahkan dalam belajar bahasa asing yang sama sekali belum kita pahami dengan benar. Yang kedua, lebih mudah untuk digunakan. Kemudahan dalam pengetikan tersendiri dan juga proses penerjemahannya yang sama sekali tidak ribet, bisa membuat para pengguna internet lebih gampang dalam menerjemahkan bahasa lokal ke bahasa asing atau sebaliknya. Support suara. Yang selanjutnya, kalau kalian malas untuk mengeja Google Translate, siap untuk mengejahkan kata-kata tersebut untuk kalian. Bagaimana mengaktifkan mode pengeja di Google Translate? Mudah sekali. Kalian hanya tinggal klik gambar speaker suara yang ada di bawah kolom Google Translate dan kemudian kalian klik saja, maka secara otomatis akan memberikan ejaan sesuai dengan konteks teks yang kalian tulis. Namun ingat, untuk mengaktifkan cara ini, posisi koneksi internet browser kalian harus benar-benar stabil ya. Kekurangan aplikasi ini yaitu dari hasil kosakata yang membingungkan. Kalian mungkin pernah mencoba menerjemahkan 2 paragraf dan hasilnya acak-acakan. Ya, memang betul. Ternyata agar hasilnya sesuai dengan grammar yang baik, kalian harus mengetik sehingga Google Translate bisa menerjemahkan dengan baik atau dengan cara kopas link artikel. Itu membuat salah satu cara yang mudah untuk dilakukan daripada harus kopas artikel. Aplikasi yang ketiga yaitu ada aplikasi Kamusku. Kelebihan dari aplikasi ini menurutku, aplikasi ini bisa digunakan offline tanpa harus menghidupkan data internet. Kekurangannya menurutku, terkadang kata yang kita cari dalam kamus itu tidak ada atau kurang lengkap. Yang keempat selanjutnya yaitu ada aplikasi Cake. Kelebihannya menurutku, aplikasi ini mempermudah dalam bahasa Inggris karena di dalam aplikasi ini terdapat video-video bahasa Inggris yang dapat dilihat oleh pengguna yang menarik menurutku untuk dilihat, yang membuat pengguna tidak bosan. Kekurangannya, menurutku aplikasi harus menggunakan data internet kalian. Yang kelima adalah aplikasi Duolingo. Menurutku, aplikasi ini memiliki kelebihan. Aplikasi ini
kamu bisa memiliki fokus materi mana yang akan dipelajari. Selain itu, metode belajar yang digunakan Duolingo sangat unik, yaitu dengan menggunakan sebuah game interaktif. Meski terkenal sebagai aplikasi belajar bahasa Inggris, namun Duolingo juga menyediakan materi pelajaran bahasa lainnya seperti Mandarin, Spanyol, Jerman, Polandia, Rusia, Prancis, dan bahasa-bahasa lainnya. Duolingo juga memiliki fitur andalan yang super canggih, yaitu fitur alarm yang akan mengingatkan jadwal belajar yang sudah kamu tentukan. Tidak hanya itu, fitur belajar yang disajikan pun menarik. Kamu dijamin betah berlama-lama belajar di aplikasi yang satu ini. Kekurangannya menurutku, aplikasi ini menggunakan data seluler yang menurutku agak boros sih. Yang keenam, ada aplikasi Learn English Grammar. Kelebihan dari aplikasi ini menurutku materinya lengkap dari noun sampai appendix. Terdapat juga tes-tes dalam setiap materi sebanyak 3 kali. Kelebihannya juga lebih mudah untuk dipahami. Kekurangannya menurutku, aplikasi ini kadang-kadang terdapat iklan atau sponsor yang mengganggu ketika kita sedang menggunakan aplikasi ini. Yang ketujuh, yaitu ada aplikasi Linkbee. Menurutku, kelebihan dari aplikasi ini yaitu di mana kamu akan mendapatkan lawan bicara berbahasa Inggris. Kamu juga akan mendapatkan feedback berupa grammar, pronunciation, sampai kelancaran dalam berbicara di aplikasi ini. Selain berkomunikasi dengan bahasa Inggris, kamu juga diminta untuk membantu orang lain untuk belajar berbahasa Indonesia. Nantinya, kamu akan mendapatkan kredit dan kredit tersebut dapat kamu gunakan untuk berlatih bahasa Inggris dengan partner lainnya. Kekurangannya menurutku, aplikasi ini harus menggunakan data internet. Aplikasi ke-8 yaitu ada aplikasi Hello English. Menurutku aplikasi ini kelebihannya adalah aplikasi bahasa Inggris yang satu ini menawarkan cara belajar yang lebih kreatif dan interaktif. Beberapa hal yang bisa Anda pelajari dalam aplikasi bahasa Inggris ini dari mulai soal grammar, conversation, vocabulary, dan lain sebagainya. Kamu juga dapat belajar sekaligus bermain, karena Hello English juga dilengkapi dengan fitur games. Tak sampai di situ saja, kamu pun juga bisa berdiskusi dengan pengguna aplikasi Hello English yang lain untuk lebih dalam belajar dalam bahasa Inggris. Aplikasi ke-9 yaitu ada aplikasi English Listening dan Speaking. Kelebihannya menurut aku, aplikasi ini membantu kamu dalam mengasah kemampuan speaking hingga listening. Pasalnya, aplikasi belajar bahasa Inggris terbaik satu ini dilengkapi dengan fitur yang mendukung belajar listening dan juga speaking dengan cara yang lebih menyenangkan. Misalnya saja fitur Stars Vocabulary, Building Game, Star Word Kind Game. Aplikasi yang satu ini juga telah memperoleh rating yang cukup baik di Play Store, bahkan sudah di-download hingga 1 kali juta lebih. Aplikasi yang ke-10 yaitu ada aplikasi bicara terjemahan semua bahasa. Kelebihannya, menurutku aplikasi ini adalah aplikasi penerjemah suara dan suara gratis untuk menerjemah dan kamu suara untuk kebutuhan terjemahan kamu. Ucapan untuk menerjemahkan, aplikasi ini dapat membantu kamu menerjemahkan dari bahasa apapun ke bahasa yang kamu inginkan. Kekurangannya menurutku, aplikasi ini memiliki banyak tampilan iklannya saat kita menggunakan, jadi merasa terganggu. Jadi menurut saya aplikasi online ini sangat tidak menyenangkan.